Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, nama lengkap Naila Amalia Ma'rufah, NIM 22811315561, kelas A32. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS yang telah diberikan kepada kelas kami. Yang pertama, bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing. Nah, eksistensi pendidikan agama Islam di luar sekolah, khususnya di kabupaten kami, yaitu di Blora, Jawa Tengah, itu menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Nah, di Blora sendiri itu ada beberapa program yang dijalankan di kabupaten kami. Yang pertama, itu ada program sekolah sisan ngaji. Jadi Bupati Blora, Bapak Arif Rahman, itu meluncurkan suatu program pada bulan Maret 2024. Itu ada program sekolah sisan ngaji, yang mana ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter dan keagamaan di kalangan siswa dari jenjang PAUD hingga SMP. Nah, program ini dirancang untuk menanamkan kebiasaan baik dalam beribadah kepada peserta didik seperti sholawat, sholat duha, kajian, sholat duhur berjamaah, dan lain-lain. Nah, sekolah sisan ngaji atau biasa disebut dengan SSN itu bukan merupakan kegiatan ekstrakurikuler, melainkan bagian dari kurikulum wajib yang disinergikan dengan kurikulum merdeka. Setelah itu, nah, di daerah kami juga ada khususnya di kabupaten kami itu ada sejumlah pondok pesantren yang juga berperan penting dalam pendidikan PAI luar sekolah. Nah, ada, kalau di Blora itu ada pondok pesantren Al-Banjari yang sudah didirikan sejak 2006. Nah, ada pesantren Ngadipurwo, ada pesantren, pokoknya di sini tuh alhamdulillahnya peran pondok pesantren dan TPG itu juga aktif seperti itu. Yang ketiga, itu kita juga memiliki lembaga pendidikan tinggi keagamaan seperti Sekolah Tinggi Agama Islam, Khazinatul Ulum, dan Setai Muhammadiyah Blora. Nah, lembaga-lembaga ini juga berkontribusi dalam mencetak tenaga pendidik dan pemuka agama yang kompeten serta aktif dalam pengabdian masyarakat melalui program-program keagamaan. Nah, secara keseluruhan, eksistensi pendidikan agama Islam luar sekolah di tempat kami itu sudah terintegrasi dengan program pemerintah. Nah, juga ada peran aktif di lembaga keagamaan dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan generasi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia itu juga sangat tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, apa yang menjadi problematika pendidikan luar sekolah yang ada di daerah kami dan apa penyebabnya? Nah, jawabannya karena pendidikan agama Islam luar sekolah di Kabupaten Blora itu banyak sekali tantangannya ya. Yang pertama, keterbatasan kompetensi guru dalam pemanfaatan teknologi. Nah, di sini banyak sekali guru, khususnya PAI, itu belum memiliki keterampilan yang memadai dalam hal pemanfaatan teknologi. Ya, seperti kita ketahui sendiri bahwa Blora merupakan negara yang kabupaten yang
kabupaten berkembang lah, belum maju-maju banget. Yang kedua, minimnya dukungan dan sarana prasarana. Nah, di sini banyak sekali sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelajaran PAI itu sendiri, seperti perpustakaan Islam itu juga banyak yang belum punya laboratorium keagamaan atau akses terhadap sumber informasi keagamaan yang lengkap. Itu masih minim sekali di daerah kami. Yang ketiga, kurangnya kerjasama antar guru, orang tua, dan sekolah. Nah, kadang yang menjadi kendala itu gurunya sudah oke, tapi basic orang tua di rumah itu masih sangat kurang sekali. Itu juga bisa menjadi kendala. Terus, nah, salah satu kendalanya lagi adalah ketidakseimbangan kurikulum. Itu juga salah satu tantangan dalam pendidikan Islam itu adalah integrasi kurikulum agama dan kurikulum umum. Banyak madrasah dan pesantren yang cenderung menitik beratkan pada pengajaran ilmu agama sehingga siswa kurang mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang ilmu pengetahuan. Kalau di sini, kalau misalkan pure ngaji, ya sudah ngaji aja, ilmu pengetahuan modernnya kurang, seperti itu. Terus, persepsi publik terhadap pendidikan Islam. Pendidikan Islam seringkali dianggap sebagai alternatif yang hanya cocok bagi siswa yang kurang mampu secara akademis dan ekonomi. Ini juga menyebabkan stigma di masyarakat bahwa madrasah atau pesantren itu merupakan pilihan terakhir yang merugikan citra lembaga pendidikan Islam, seperti itu. Nah, dalam mengatasi problematika ini juga memerlukan kolaborasi antar berbagai pihak, misalkan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat itu harus gotong royong bahu-membahu untuk meningkatkan kualitas pendidikan PAI luar sekolah di daerah sini, di daerah daerah sini. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana solusi untuk program yang untuk problem yang sudah disebutkan tadi? Nah, solusi terhadap problem pendidikan PAI luar sekolah khususnya di Kabupaten Blora sendiri itu perlu pertimbangan karakteristik lokal, sumber daya yang tersedia, serta dukungan pemerintah dan masyarakat. Solusi konkretnya apa? 1. Meningkatkan kompetensi guru PAI dalam teknologi. Nah, solusinya mungkin bisa melalui pelatihan yang berbasis TIK kepada guru PAI, bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kemenak Kabupaten Blora. Atau bisa juga melalui pemanfaatan fasilitas rumah pintar atau balai desa digital di setiap kecamatan, tapi mungkin itu untuk jangka panjangnya. Yang kedua, solusi apa? Yang kedua itu penguatan sarana dan prasarana keagamaan melalui pemerintah. Mungkin pemerintah bisa mengalokasikan dana hibah pendidikan keagamaan untuk pesantren, TPQ, dan non-formal. Terus, nah ini juga salah satu aspek penting, bagaimana ada kolaborasi antara guru, orang tua, dan sekolah. Nah, solusi ini juga solusi yang menurut saya sangat tepat sekali, bahwasanya kita harus membentuk forum komunikasi antara wali murid, guru PAI. Nah, bisa melalui misalkan grup kelas. Jadi nanti kita bisa mengontrol kegiatan anak di rumah ataupun kegiatan anak di sekolah. Nah, solusi selanjutnya kita bisa mengubah persepsi publik terhadap pendidikan Islam.
kita bisa mendokumentasikan dan mempublikasikan kisah sukses alumni. Oh, ternyata alumni di salah satu pondok ini itu sudah mencapai kesuksesan. Itu juga bisa, jadi kita bisa mengubah persepsi publik terhadap pendidikan Islam. Terus solusi yang terakhir menurut saya itu adaptasi terhadap globalisasi dan teknologi. Nah, karena sekarang teknologi sudah semakin canggih, di desa pun itu kan juga teknologi sudah berkembang pesat. Itu kita harusnya sudah mulai mengembangkan konten-konten dakwah lokal via digital, bisa di YouTube, TikTok, podcast remaja Islami. Bisa juga dibuat oleh santri langsung atau siswa madrasah yang ada di kabupaten sini. Kita juga bisa membentuk komunitas santri digital yang fokus pada literasi digital dan dakwah online. Nah, solusi ini tidak hanya bersifat struktural tapi juga kultural, mengingat kearifan lokal dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Blora ini banyak memiliki komunitas berbasis desa. Nah, juga dengan kita berpegang tangan bahu-membahu, sinergi antar pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sehingga kita bisa menguat di Kabupaten Blora itu sendiri. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.